Saya Nurani Syahni Girtulangi dengan NIM 75144 Saya Naisila Hasan dengan NIM 751440 125148. Saya Putri Arni Mustafa dengan NIM 751440 125153. Saya Merioli I dengan NIM 751440 125129. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan dalam konteks pergaulan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Syahni Girtulangi dengan NIM 7514401 dari kelas 1D D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 8 tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Saya akan menyampaikan materi bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. A. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, makna kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok antara. Juga mempunyai makna yang sama dengan inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata nasa dan antara menjadi kata Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisila Hasan dengan NIM 751440 125148 dari kelas 1D D3 Keperawatan Angkatan 25 Poltekkes Gorontalo akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 8 tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Saya akan menyampaikan materi bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. B. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia. Menyusun peta dunia, kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan, yang besar lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai gulbreaker atau penghadang gelombang lautan. Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.
Grekeland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain. Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arti Mustafa dari kelas 1D dengan NIM 751440125153 dari kelas 1D Diploma Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 8 tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dan saya akan menyampaikan materi bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Baik, yang pertama latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut. Pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Lalu dewasa ini konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni yang dimaksud ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuknya undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bahwa bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konsepsi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan atau archipelago state. Lalu yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957,
sebagai perubahan asas ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tidak lagi terpisah-pisah. Namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1989 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan persatuan sebagai bangsa. Ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939 yang dimana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil. Akibatnya wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Lalu yang terakhir, yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia bagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Jadi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik, atau geo berarti bumi dan politie berasal kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal satu bangsa. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Lalu, apa pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini? Apakah mengikuti pandangan-pandangan atau ajaran geopolitik di atas? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografik, letak, dan wilayah? Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dalam rumus pembukaan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Oli dengan NIM 751440 125129 dari kelas 1D Diploma 3 Keperawatan Angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 8 tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Saya akan menyampaikan materi bagian B, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara.
Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperoleh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Itulah dari saya.